Yang kami hormati Bapak Untung Basuki, Bapak Gusdianto Setiawan, Pak Gumilang, Pak Bagus, Pak Wahyu, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi bersama dan saya senang sekali bisa menjadi moderator pada diskusi kita kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri overview tentang bidang kajian MLRP, juga Pak Gumilang juga sudah memberikan sedikit pengantar ya terkait mengapa kemudian topik ini menjadi penting untuk kita diskusikan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua berbahagia karena ada dua pembicara yang sangat kompeten di bidangnya, dan saya akan sedikit membacakan CV beliau berdua. Yang pertama Bapak Untung Basuki, beliau sebagai Direktur Fasilitas Kepabeanan dari tahun 2019 hingga sekarang. Beliau juga sempat menjadi Kepala Kantor KPU BC Tipe B Batam, kemudian Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng DIY, kemudian Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, dan juga terakhir sebelum menjabat sebagai Direktur Fasilitas Kepabeanan, beliau sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan juga NTT. Beliau mendapatkan gelar Diploma 3 Keuangan Spesialisasi B dan juga dari STAN, kemudian Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan Magister Perencanaan Kebijakan Publik atau MPKP dari Universitas Indonesia juga. Kemudian pembicara kita yang kedua, beliau Bapak Gusdianto Setiawan, PhD. Beliau adalah ahli di bidang econometrics, finance, dan juga operations research. Beliau banyak sekali mempublikasikan paper ya, di berbagai jurnal, termasuk di International Journal of Retail and Distribution Management, kemudian Journal of Indonesian Economy and Business, juga International Journal of Operations Research, juga International Journal of Business, Gajah Mada International Journal of Business. Dan banyak sekali prestasi beliau, penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan juga terkait dengan PPLBI. Beliau juga tahun 2020 menjadi ketua untuk penelitian efektivitas dan juga dampak ekonomi Pusat Logistik Berikat di Indonesia. Beliau mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, dan gelar civil ekonom dari Agder University College Norway, dan juga gelar filosofi of Doctor dari Hiroshima University of Economics Jepang. Nah, saya kira dua pembicara kita sangat kompeten di bidangnya. Dan Bapak Untung Basuki nanti akan menyampaikan sedikit overview tentang fasilitas kepabeanan secara umum, dan akan memberikan kita insight tentang apa saja yang fasilitas kepabeanan yang ada. Kemudian nanti akan diperdalam oleh Bapak Gusdianto Setiawan terkait dengan efektivitas dan dampak ekonomi dari gudang berikat dan pusat logistik berikat. Nanti kita akan banyak diskusi dengan Pak Untung dan juga Pak Gus. Dan untuk Bapak Ibu peserta, silahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat box, dan mohon disampaikan Bapak Ibu bertanya kepada siapa, dan nanti akan saya bantu untuk mengidentifikasi para penanya terkait dengan waktu. Nanti kita akan coba membuatnya lebih efisien. Bapak-Bapak pembicara, Pak Untung dan Pak Gusdianto, masing-masing akan diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk mempresentasikan materi Bapak-Bapak. Nanti juga setelah sesi presentasi akan ada waktu sekitar 1 jam untuk tanya jawab dan diskusi, dan nanti kami akan berikan kesempatan Bapak Ibu juga untuk bertanya secara langsung. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kami undang Bapak Untung Basuki sebagai Direktur Fasilitas Kepabeanan untuk memulai sesi kali ini. Waktunya 30 menit, Bapak. Dipersilakan. Terima kasih, Pak Nilo, atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gumilang Aryo Swadeo, Wakil Dekan Ekonomi Keadaan Bisnis. Kemudian yang kami hormati tentu Pak Gusdianto Setiawan, yang kami hormati Pak Luluk, kemudian yang kami hormati para peserta, baik dari mahasiswa, dari instansi pemerintah maupun dari pelaku pengusaha, yang tentu harapannya semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah bagaimana pandemi COVID-19 masih menghantui kita khususnya terkait dengan varian Omikron ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sangat luar biasa, saya merasa sangat terhormat bisa hadir di dalam forum ini
yang bagian dari bagaimana terkait dengan kajian manajemen logistik dan rantai pasok di 2021 terkait dengan riset export series dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Tentu ini menjadi hal yang luar biasa bagi kami untuk bisa menyampaikan, dan tentu selama ini kerjasama yang sudah dilakukan antara kami dengan akademik, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini tentu menjadi salah satu bagaimana kita bisa semakin link match-kan antara dari sisi teori dengan dari sisi yang di lapangan. Dan inilah yang menjadi hal yang sangat penting. Perkenankan kami menyampaikan sedikit nanti terkait dengan bagaimana fasilitas kepabianan yang tentunya kami berharap ini bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu para peserta sekalian yang nanti akan diperdalam dengan hasil penelitian. Dan hasil penelitian ini menjadi penting karena tentu dari sisi kebijakan fasilitas kepabianan kita juga ingin melihat sejauh mana kebijakan fasilitas kepabianan ini apakah sudah cukup efektif gitu kan, dan tentunya kita membutuhkan feedback terhadap hasil pengukuran terkait dengan efektivitas kebijakan insentif fiskal. Untuk share screen silahkan Pak, untuk ditampilkan. Baik. Tema kita hari ini adalah nanti bagaimana terkait dengan pengukuran efektivitas kebijakan insentif fiskal. Nah, ini akan kita melihat bagaimana terkait dengan kebijakan fiskal yang ada khususnya di Indonesia, sejauh mana kebijakan insentif fiskal ini bisa mendorong, terutama terkait dengan nanti fokus kepada dari sisi logistik, yaitu nanti berdasarkan penelitian mengenai gudang berikat dan pusat logistik berikat. Lanjut, silahkan. Sebelum detail kami menjelaskan terkait dengan fasilitas kepabianan, kami ingin menyampaikan terkait dengan visi misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang pertama tentu visi bagaimana kita ingin menjadi institusi kepabianan dan cukai terkemuka di dunia. Kenapa kami ingin menyampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, para peserta sekalian, bahwa untuk kepabianan, jadi di dunia, organisasi dunia ada namanya World Customs Organization, yaitu adalah negara-negara di seluruh dunia yang bergabung kepabianan, institusi kepabianan bergabung di dalam satu wadah yang kita sebut dengan World Customs Organization, yang pusatnya adalah di Brussels. Nah, inilah yang bagaimana World Customs Organization ini menjadi salah satu panduan kita di dalam melaksanakan praktek-praktek kepabianan yang berlaku secara umum di seluruh dunia. Sehingga terkait dengan kepabianan di Indonesia, ini juga sudah diselaraskan dengan prosedur yang ada di kepabianan internasional dalam bentuk ada namanya Revised Kyoto Convention yang sudah kita ratifikasi dan menjadi salah satu panduan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan kepabianan di dalam menjalankan kegiatannya. Perlu kami sampaikan bahwa untuk World Customs Organization menjadi kebanggaan bagi kita, Indonesia ditunjuk di 2 tahun terakhir ini sebagai vice regional, jadi untuk Asia Pasifik. Jadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai ditunjuk oleh World Customs Organization selama 2 tahun terakhir ini sebagai vice chair untuk Asia Pasifik yang meliputi negara-negara di Asia dan termasuk adalah Australia dan Guinea. Kegiatannya apa? Adalah selalu mengupdate beberapa hal terkait dengan proses kepabianan. Dan ini tentu menjadi salah satu bagaimana agar Indonesia bisa sejajar dengan institusi kepabianan di seluruh dunia, dan kita ingin tentu tampil bahwa Indonesia sebagai negara yang besar, tentunya kita bisa menjalankan fungsinya, khususnya di dalam institusi kepabianan. Bapak Ibu sekalian para peserta, selanjutnya kami ingin sampaikan sedikit, karena ini yang nanti akan menjadi dasar bagaimana pola tentu pemikiran kita terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh institusi, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari sisi misi yang pertama adalah bagaimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi kepabianan adalah bisa memfasilitasi perdagangan dan industri. Ini menjadi penting tentu karena tadi kelancaran arus barang, kelancaran arus dokumen, tentunya dari sisi bagaimana logistik dan supply chain menjadi sangat penting. Efisiensi dan efektivitas menjadi sangat penting. Nah, tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah bagaimana bisa memfasilitasi perdagangan dan industri.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Tentu ini menjadi tugas yang juga tidak ringan, di mana custom di dalam menjaga perbatasan, melindungi masyarakat dari penyelundupan ilegal, sehingga kita bisa memitigasi tentunya mengurangi risiko-risiko terhadap distorsi adanya perdagangan-perdagangan ilegal maupun penyelundupan ini. Kemudian tentu yang ketiga adalah di dalam proses pembangunan kita dibutuhkan adanya kebutuhan anggaran, maka bagaimana Direktorat Jenderal Bea Cukai berusaha untuk senantiasa mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Kalau kita bicara mengenai suplai logistik, kita apalagi yang terkait dengan lintas negara, maka kita akan berhadapan dengan terkait dengan tarif dan non-tarif barrier. Dan ini salah satunya bagaimana agar Direktorat Jenderal Bea Cukai tentu menjalankan fungsinya khususnya terkait dengan penerimaan negara. Karena ini menjadi salah satu dukungan di dalam anggaran pendapatan belanja negara untuk bisa pemerintah menjalankan fungsinya dalam pengeluaran government spending yang tentunya tadi di tengah pandemi ini menjadi sangat penting karena salah satu motor pertumbuhan ekonomi kita di dalam masa pandemi ini adalah adanya pengeluaran pemerintah, government spending ini. Dan salah satunya tentu adanya sumber penerimaan negara yang salah satu dari kita peroleh dari sektor kepabeanan dan cukai. Ini untuk memberi gambaran ketika nanti kita akan bicara mengenai logistik, mengenai gudang berikat maupun mengenai pusat logistik berikat. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa salah satu dari fasilitasi perdagangan dan industri, nah, kita melihat bahwa ada dua hal. Yang pertama adalah dari sisi fasilitasi prosedural yang kebijakan non tarif, ya. Kemudian adalah dari sisi fasilitas fiskal kebijakan tarif. Ini yang perlu disampaikan bahwa tidak hanya terkait fasilitasi perdagangan dan industri, tidak hanya terkait dengan fiskal saja, tetapi juga terkait dengan non fiskal, dalam hal ini adalah non tarif atau fasilitas prosedural. Apa itu fasilitas prosedural? Tentu adalah terkait dengan fasilitas yang diberikan dalam rangka pelayanan. Ini adalah dalam rangka rilis barang impor dan ekspor yang tentu kita harapkan lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Tentu ini selaras dengan konsep bagaimana manajemen logistik dan rantai pasok menjadi sangat penting. Kecepatan barang impor maupun kecepatan barang untuk kepentingan ekspor adalah sesuatu yang harus kita dukung sehingga tadi keterlambatan-keterlambatan tidak akan terjadi, tetapi justru akan bisa bagaimana secara cepat barang bisa diterima oleh pembeli. Kemudian juga terkait dengan fasilitas prosedural adalah fasilitas perizinan. Kemudian karena ini menyangkut tentu tadi dari sisi legalitas, kemudian ada prosedur proses bisnis, kemudian juga sistem pelayanan yang terotomasi dan terintegrasi. Ini kita lakukan selalu perbaikan. Ini adalah terkait dengan bentuk fasilitasi perdagangan dan industri. Bagaimana dengan fasilitas fiskal? Ini adalah yang terkait dengan kebijakan tarif. Tentu tidak semata-mata pemerintah melihat bahwa tarif sebagai instrumen penerimaan negara, dalam hal ini adalah tadi hanya untuk memungut sekedar bea masuk, ya, dalam bentuk apakah itu pembebasan, keringanan, ya, atau pengembalian atau penangguhan atas bea masuk maupun ekspor untuk yang dia keluar. Ini tentu juga adalah bagaimana agar kebijakan tarif ini bisa mendukung perkembangan industri dalam negeri. Dengan instrumen tarif ini, pemerintah bagaimana bisa membuka keran ketika suplai atas barang baku atau katakan atas barang-barang tertentu kita perlukan. Tetapi keran untuk tarif bisa kita naikkan, kita lakukan karena kita mencoba untuk melindungi industri dalam negeri sehingga industri dalam negeri dapat berkembang, dapat maju. Dan inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi fasilitas ada dua, pertama adalah fasilitas yang prosedural, dan yang kedua adalah terkait dengan fasilitas fiskal. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang ingin kami sampaikan, untuk memberikan agar Bapak Ibu sekalian memahami bagaimana terkait dengan ragam insentif fiskal dan kawasan berfasilitas, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gumilang, bagaimana fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, baik fiskal maupun melalui kawasan berfasilitas, ini yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.
ibaratnya adalah ini menu-menu yang tentu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di dalam bagaimana dia bisa melakukan kegiatannya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, nah ini yang cukup banyak, itu ada fasilitas namanya kawasan berikat, atau kita sering sebut dengan bonded zone. Kemudian ada fasilitas gudang berikat, bonded warehouse, dan kemudian ada pusat logistik berikat atau bonded logistik center. Ini yang dua hal, bonded warehouse dan bonded logistik center inilah yang dilakukan kajian. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang sudah bagaimana nanti melakukan penelitian atas efektivitas terhadap bonded warehouse maupun bonded logistik center ini. Kemudian ada juga duty free shop. Ini toko bebas bea, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di bandara biasanya. Jadi ragam insentif fiskal yang pertama adalah tadi ada dari sisi tempat penggunaan berikat meliputi kawasan berikat, kemudian gudang berikat, pusat logistik berikat, toko bebas bea. Dan penelitian yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Kus adalah terkait dengan bonded warehouse dan bonded logistik center. Kemudian kita lihat juga ada fasilitas di atas, Bapak Ibu sekalian, para peserta, kita lihat namanya KPBB. Ya, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kita sering sebut dengan free trade zone. Kita memiliki Batam, kemudian Bintan, Karimun, dan Sabang. Yang ini mungkin bisa kita lakukan juga penelitian lebih mendalam sejauh mana efektivitas atas free trade zone ini, atau kita sering sebut dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau kita singkat dengan kawasan bebas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sebelahnya kita lihat ada namanya KEK, kawasan ekonomi khusus. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu adalah salah satunya mengatur terkait dengan adanya ketentuan perubahan mengenai kawasan ekonomi khusus ini. Dan salah satu bagaimana agar kawasan ekonomi khusus ini juga berperan di dalam mendorong perekonomian. Nah, ini sudah PP-nya PP 40 tahun 2021, sehingga relatif baru. Dan ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Bapak Ibu mungkin ingin kami sampaikan saat ini ada 19 kawasan ekonomi khusus, ya. Di antaranya adalah kawasan ekonomi khusus yang kita kenal sekarang yang sedang persiapan untuk melakukan MotoGP adalah kawasan ekonomi khusus Mandalika. Karena kawasan ekonomi khusus Mandalika ini bertema adalah dari sisi pariwisata. Tetapi kita lihat juga ada KEK Gresik, Bapak Ibu sekalian, yang ada di Gresik, KEK JP, itu adalah KEK industri, salah satunya adalah di situ investasi terkait dengan pembangunan smelter oleh PT Freeport. Kemudian di Kendal, kita lihat ada di Kendal. Kemudian juga sebagian besar KEK adalah di luar Jawa, yang semestinya memang salah satu tujuan pemerintah membangun KEK ini adalah mendorong pertumbuhan melalui industri di luar Jawa, dengan melalui kawasan ekonomi khusus ini. Ini juga nanti akan menjadi topik katakan penelitian yang menurut saya cukup menarik juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian tadi disebut juga terkait dengan yang di bawah adalah fasilitas KIT, kemudian impor tujuan ekspor. Ini ada KIT untuk industri kecil menengah, jadi keberpihakan pemerintah tidak hanya kepada industri yang besar, tetapi juga kepada industri kecil menengah. Ini ada dua tipe, KIT pengembalian, dengan orang membayar, kemudian drawback, nanti di atas biaya masuk dan PPN-nya nanti dikembalikan, atau kita pembebasan dengan jaminan. Kemudian skema fasilitas yang lain, Bapak Ibu sekalian, secara cepat mungkin yang kami sampaikan, adalah fasilitas pertambangan. Jadi pemerintah memberikan insentif kepada industri hulu migas dan industri panas bumi. Jadi selama ini yang kita lihat, Bapak Ibu sekalian, para KKKS ya maupun para pelaku usaha di panas bumi, mereka juga mendapatkan fasilitas. Yang ini tentunya bagaimana agar fasilitas yang diberikan kepada industri hulu migas dan panas bumi bisa meningkatkan terkait dengan pertumbuhan sumber daya energi nasional. Dan ini juga ke depan tentu bagaimana fasilitas diberikan kepada energi baru dan terbarukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan insentif fiskal yang lain adalah sifatnya pembebasan. Bagaimana fungsi pemerintah, ada asas resiprokal dengan negara-negara lain, jadi ada fasilitas terhadap badan internasional, kemudian penanggulangan bencana, kemudian yang lain, termasuk untuk museum, kebun binatang, Litbang, ini yang mungkin untuk penting untuk para akademisi, bahwa pemerintah juga memberikan fasilitas terhadap untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Ya, ini diberikan kepada
pemerintah, akademik, maupun kepada perusahaan-perusahaan swasta yang membutuhkan barang atau bahan dalam rangka keperluan melakukan penelitian dan pengembangan. Kemudian yang lain, sarana olahraga, kemudian yang lain pembangkit listrik dan sebagainya, ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas. Ini yang mungkin ingin kami sampaikan, sedemikian banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tentunya harapannya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Lanjut. Sedikit untuk memberi gambaran Bapak Ibu sekalian terkait dengan klaster skema fasilitas kepabeanan. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ya, bagaimana tujuan kita tentu adalah menarik investasi, meningkatkan ekspor, kemudian efisiensi dari biaya produksi, efisiensi biaya logistik, ya, tentu yang sekarang logistik menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting. Dan bagaimana kita lihat di dalam 2 tahun terakhir ini ketika pandemi, justru industri logistik, ya, cukup sangat berkembang karena kebutuhan atas pengiriman barang, terutama adalah untuk yang e-commerce. Gitu. Kemudian tujuannya adalah dari sisi penerimaan negara. Kalau kita lihat bagaimana kita bagi antara fasilitas kepabeanan yang di luar kawasan dan di dalam kawasan. Kemudian di sisi lain kita lihat mana yang manufaktur, yang sifatnya pengolahan, dan sifatnya non-manufaktur. Jadi skema-skema fasilitas yang kami sampaikan tadi, sebetulnya bisa kita kelompokkan menjadi 4 ya. Apakah dia di luar kawasan atau di dalam kawasan, apakah dia non-manufaktur atau manufaktur. Posisinya adalah seperti ini, dan kalau kita lihat bonded warehouse maupun pusat logistik berikat, logistik center ya, kawasan, tetapi dia sifatnya adalah non-manufaktur. Sedangkan yang manufaktur adalah kawasan berikat. Untuk diantara yang di dalam kawasan manufaktur dan non-manufaktur adalah KEK dan FTZ. Ini yang free trade zone tadi, kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas. Kemudian kita lihat dari sisi insentif fiskal, kemudian prosedural, kita lihat bagaimana di sisi kanan atas kawasan ekonomi khusus ini adalah memang ultimate facility, bagaimana dia mendapatkan insentif fiskal dan insentif prosedural yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat gawak gudang berikat dan PLB, posisinya adalah di agak sebelah kiri di atas. Ini adalah gambaran Bapak Ibu sekalian terkait dengan skema fasilitas kepabeanan yang ada. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana antara fasilitas kepabeanan dengan penerimaan negara? Tentunya adalah policy yang diambil pemerintah melakukan harmonisasi. Artinya apa? Dari sisi lain, tadi kami sampaikan, ada fungsi fasilitasi perdagangan, ada fungsi optimalisasi penerimaan. Apalagi tentu fasilitasi perdagangan yang sifatnya fiskal. Maka ada tentu biaya yang ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini adalah biaya masuk maupun pajak yang tidak dipungut. Nah, ini yang tentu menjadi bagaimana pemerintah menetapkan policy yang tepat, dari sisi fasilitas perdagangan bisa diberikan, tetapi dari sisi optimalisasi penerimaan negara, khususnya di sektor kepabeanan juga harus bisa berjalan. Oleh karena itu, tentu perlu akuntabilitas, implementasi kebijakan dan ketepatan sasaran terkait dengan insentif fiskal yang diberikan. Untuk itu, tentu bagaimana dilakukan ada sistem monitoring, pengawasan, dan evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan, tentunya untuk memastikan tingkat efektivitas kebijakan fiskal. Kalau kita lihat bagaimana yang pertama adalah kita bagi menjadi 3 layer, efektivitas proses implementasi, kemudian nanti mengukur dampak atas kebijakan tadi, fiskal, dan kita ingin juga menilai manfaat dan biayanya. Inilah tentu tugas pemerintah, bagaimana bisa policy kebijakan yang diterapkan terkait dengan fasilitas kepabeanan, pemberian fasilitas, tetapi juga tetap mengoptimalkan dari sisi penerimaan negara, yang tentu juga sangat dibutuhkan di dalam proses pembangunan negara kita. Lanjut. Lanjut, silahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kami ingin menggambarkan mengenai framework grand design evaluasi insentif fiskal, bagaimana efektivitas kebijakan insentif fiskal ini bisa kita lakukan dari sisi pelaksanaan, dari sisi desain, dari sisi ruang lingkup, ya, tentunya bagaimana kita mengumpulkan data primer, kemudian kita ada proses, kemudian bagaimana kita melihat dampaknya, kemudian kita melihat manfaat dan biayanya. Harapannya tentu tadi adalah sejauh mana insentif fiskal yang telah diberikan pemerintah ini betul-betul tepat sasaran atau cukup efektif. Ini menjadi penting. Karena apa? Karena tadi setiap insentif fiskal yang diberikan adalah adanya
potensi tentu bagaimana tidak terpungutnya penerimaan negara, yang tentu harus dibarengi dengan manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya pemberian insentif fiskal. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mungkin ingin itu secara umum memberikan gambaran, Bapak Ibu sekalian, kenapa ingin kami sampaikan, karena nanti selanjutnya tentu kita akan bisa melihat salah satunya terkait dengan monitoring dan evaluasi yang sudah berjalan di dalam pemberian fasilitas kepabianan. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian adalah sistem evaluasi tahap pelaksanaan insentif fiskal yang berlaku. Bagaimana kita melihat jadi kita bagi menjadi 3 stage. Stage pertama, stage kedua, dan stage ketiga. Stage pertama adalah terkait dengan tentu adalah pre-evaluasi. Jadi bagaimana pemerintah, dalam ini DJBJ memberikan fasilitas, tentu kita akan melihat yang di kawasan adalah cek lokasi dan secara fisik perusahaan. Kemudian juga mengenai presentasi proses bisnis dari manajemen, ya. Kemudian kita juga melihat dari sisi eksistensi, ya, responsibilitas, kemudian dari nature of bisnisnya, kemudian juga kita bisa melakukan audit maupun melalui key performance indicator. Ini yang set pertama sebelum pemberian fasilitas. Kemudian stage yang kedua adalah tahap pelaksanaan kebijakan fiskal kepabianan. Kita melakukan monitoring umum, ya, kemudian kita juga melakukan monitoring khusus, kemudian kita melakukan evaluasi mikro, kita melakukan evaluasi makro. Ini yang dilakukan secara terus-menerus. Dan di dalam pelaksanaannya kita juga mengadakan adanya namanya monitoring control room atau MCR. Ini adalah fungsinya untuk memantau kegiatan dari para perusahaan yang mendapatkan fasilitas. Nah, posisi penelitian ada di tentu bagaimana dari sisi pelaksanaannya penelitian secara ilmiah, bagaimana surveinya. Kemudian kita ingin melihat feedback dari dunia usaha, termasuk adalah evaluasi tax expenditure, Bapak Ibu sekalian. Karena salah satu dari aparat pengawas fungsional bagaimana juga melihat apakah tax expenditure yang diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup efektif. Nah, kemudian yang di stage 3 ini adalah pos dari pelaksanaan insentif fiskal melalui ada istilah kita adalah nota pembetulan, notul, kemudian penelitian ulang, ini kemudian dilakukan audit, kemudian juga adanya pengawasan unit pengawasan maupun audit kinerja, ya, maupun yang sifatnya internal maupun eksternal. Ini adalah skema sistem evaluasi terhadap pelaksanaan insentif fiskal yang berlaku. Lanjut, Bapak sekalian. Nah, ingin kami sampaikan sedikit terkait dengan berbagai ragam fasilitas yang ada, yang kami sampaikan di halaman sebelumnya. Salah satu yang kita lakukan antara lain adalah evaluasi dan efektivitas insentif fiskal kawasan berikat dan KITE di tahun 2020. Ini kita lakukan bersama dengan akademisi dari IPB, adalah bagaimana kita bisa mengukur kontribusi kawasan berikat dan kita terhadap perekonomian, Bapak sekalian. Ya, ini menggunakan sensus, deskriptif, kuantitatif, statistik, deskriptif, ya, dan jumlahnya kalau tidak salah sekitar hampir 1.900-an perusahaan, ya, di mana salah satunya perusahaan-perusahaan kawasan berikat dan KITE ini berkontribusi secara nasional adalah 37,52% dari ekspor kita. Dan kemudian untuk rasio ekspor impor, jadi membandingkan antara ekspor dan impor adalah di 3,54. Penyerapan tenaga kerja di 1,85 serta berkontribusi 2,41% terhadap PDB. Nah, ini yang salah satu pertemuan hasilnya. Kemudian penelitian selanjutnya juga adalah karena terkait dengan pandemi COVID, melakukan penelitian mengukur pengaruh pandemi COVID terhadap industri KB dan KITE. Ini deskriptif kualitatif dan wawancara kita lakukan, di mana perusahaan kita lihat sebanyak 1.590 perusahaan atau 90,7% terpengaruh adanya pandemi. Yang tentu kita lihat di tahun 2020 dan 2021. Dengan kemudian bagaimana perusahaan ini ternyata mengalami pemulihan sekitar 96,83%. Kemudian dilakukan juga pengukuran efektivitas kebijakan fiskal tambahan, ini adalah di PMK 31, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 tahun 2020, adalah bagaimana pemerintah menambahkan insentif fiskal terhadap perusahaan-perusahaan kawasan dan berikat KITE yang terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Ini adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan atas fasilitas ini. Berikutnya, lanjut. Lanjut, silahkan. Nah, ini mungkin nanti akan diperjelaskan oleh Pak
Kusdianto, Pak Gus, terkait dengan bagaimana kita melakukan evaluasi efektivitas instansi fiskal di bidang logistik di tahun 2019 dan tahun 2020. Bagaimana kita lihat nanti tentu ada beberapa tujuan penelitian yang kita lakukan. Kita ingin mengevaluasi kesesuaian antara ekspektasi dan implementasi kebijakan gudang berikat dan PLB ya menurut penggunanya. Kemudian juga mengukur pengaruh fasilitas fiskal yang diberikan terhadap kinerja perusahaan fasilitas gudang berikat dan PLB. Kemudian mengukur pengaruh fasilitas gudang berikat dan PLB terhadap efisiensi impor perusahaan pengguna fasilitas. Serta juga adalah mengukur tingkat ketahanan perusahaan pengguna fasilitas gudang berikat dan PLB dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini metodenya yang dilakukan baik melalui service quality analysis, uji regresi, least square method, maupun statistik deskriptif dan uji beda, difference in diverse method. Hasil penelitian tentu nanti bisa izin disampaikan oleh Pak Gus, dan ini adalah luar biasa, karena kita melakukan penelitian di tengah pandemi, dan ini juga baru pertama kali kita melakukan penelitian terhadap gudang berikat dan pusat logistik berikat. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Gus. Nah, mengapa kita melakukan hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Perlunya kolaborasi dan sinergi ke depan. Jadi menjawab pertanyaan apakah tentu fasilitas kepabeanan sudah cukup efektif, enggak? Di tingkat dampak atas realisasi kebijakan fiskal. Kemudian juga tentu bagaimana kita bisa mengukur biaya dan manfaat dari setiap skema kebijakan insentif fiskal. Dan akan dilakukan tentu secara ilmiah, kemudian sistemik, ya, kemudian melalui data forecasting, dukungan IT, serta stakeholder focus, kemudian input bagi policy improvement. Nah, pada akhirnya adalah adanya optimalisasi sinergi dan kolaborasi Kementerian Keuangan dengan institusi akademik dan peneliti, sehingga yang kami sampaikan di awal, bagaimana dari tataran teori, kemudian dari tataran implementasi di lapangan, ini akan semakin rapat gitu ya, sehingga gap-nya akan semakin mengecil, sehingga harapannya tentu hasil yang akan kita dapatkan dari sisi penelitian maupun dari sisi kebijakan fiskalnya akan lebih baik. Mungkin itu Pak Lulu, Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan, semoga ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak sekalian. Dan tentunya nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Demikian Pak Lulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Untung Basuki atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan sangat jelas ya Pak terkait dengan salah satu misi DJBJ memfasilitasi perdagangan dan industri. Saya kira banyak sekali tadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan proses perdagangan dan juga operations dari industri yang ada di Indonesia. Tadi juga dijelaskan banyak fasilitas termasuk KEK, kemudian terakhir juga sudah disebutkan terkait dengan hasil penelitian dan evaluasi yang sudah dilaksanakan pada beberapa fasilitas DJBJ. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi saya kira yang akan sangat menarik ke depan, dan sekali lagi kami undang Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya kepada Pak Untung maupun Pak Gus nanti untuk bisa menyampaikannya di chat box atau nanti juga akan saya beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik, selanjutnya kami undang Bapak Kusdianto Setiawan PhD untuk bisa memaparkan materi selanjutnya terkait dengan efektivitas gudang berikat dan juga PLB di Indonesia. Pak Kus, kami persilahkan, waktunya kurang lebih 30 menit. Oke, baik. Mohon izin untuk share screen. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Untung Basuki, ya, Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, juga Pak Bagus Nugroho Tamtomo, Kasubdit Tempat Penimbunan Berikat, Bapak Wahyu dan rekan-rekan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang hadir dan terlibat di dalam penelitian ini. Ya. Tak lupa juga saya ingin menyapa Bapak Gumilang Aryo Sadewo selaku Wakil Dekan FEB UGM, yang tadi sudah disebutkan dulu juga terlibat di dalam penelitian terkait dengan fasilitas kepabeanan khususnya PLB ya saat itu. Pak Lulu sebagai moderator, para hadirin dari instansi pemerintah, perusahaan maupun mahasiswa yang kami cintai.
Sekali lagi kami mengapresiasi ya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang di dalam membuat berbagai kebijakan ya, memberikan fasilitas kepada dunia usaha untuk memajukan perekonomian Indonesia ini di dalam membuat kebijakannya didasari atas apa ini kalau kami menyebutnya evidence-based policy gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada dasar ilmiahnya, ada pembuktian ilmiahnya dan sebagainya. Jadi ini saya kira kolaborasi yang sangat baik ya dengan dunia akademisi, dan kami di akademisi juga menjadi banyak belajar juga ya terkait dengan penyusunan kebijakan itu dan implementasinya di lapangan. Sehingga ketika kami diminta untuk membantu ya, melakukan kajian, melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan itu, ya kita bisa menggali, menginterpretasikan berbagai data gitu ya, secara lebih komprehensif dan mendalam. Ya. Nah, nanti yang ingin kita sampaikan dan nanti mungkin kita diskusikan ya pada akhir bagian presentasi ini. Nah, yang pertama kami ingin menyampaikan kembali beberapa fakta, ya, kondisi tentang logistik nasional di Indonesia. Ini sudah seringkali saya kira disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan ya, bahwa biaya logistik nasional Indonesia ini sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat datanya ini 26,4%. Sementara negara-negara yang relatif lebih maju gitu ya, biaya logistiknya itu hanya sekitar 15% bahkan kurang. Sementara kita lebih dari 20%. Ya, sehingga ini salah satu yang menyebabkan posisi peringkat kita di Logistic Performance Index di tahun 2018 ini meskipun sudah meningkat ya ke posisi 46. Ya, ini naik 17 peringkat dibandingkan tahun 2016, tapi peringkat ini saya kira masih jauh dari ideal gitu ya dibandingkan dengan beberapa negara yang mungkin tidak jauh dari Indonesia. Katakanlah di kawasan ASEAN tentu saja pesaing kita di bidang logistik itu adalah Singapura, yang biaya logistiknya bisa sangat-sangat rendah begitu ya. Saya kira itu bisa menjadi benchmark kita ya, ke depannya mestinya kita harus bisa bersaing gitu ya dengan mereka, dengan Singapura, Malaysia gitu ya, Thailand itu yang infrastruktur logistiknya dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu bisa menyebabkan biaya logistiknya menjadi jauh lebih rendah begitu ya dibandingkan dengan Indonesia. Nah, diperparah lagi dengan adanya pandemi ya, COVID-19, ya, saya kira ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, ini mengguncang global supply chain begitu ya, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga ini membawa perubahan yang sangat besar. Ya, kita lihat misalnya di sektor otomotif misalnya. Ya, meskipun pemerintah bisa memberikan fasilitas PPNBM ditanggung pemerintah, ya, tapi kalau kita lihat angka produksi mobil misalnya di Indonesia itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya. Yang pertama mungkin peningkatan penjualan itu hanya dipenuhi dari stok yang tertunda yang belum terjual begitu. Tetapi ada di sisi yang lain, tadi ada dampak dari pandemi ini yang mendisrupsi global supply chain. Ya, misalnya ada kelangkaan microchip gitu ya, yang ini nggak pernah terjadi sebelumnya karena permintaan komputer, perangkat elektronik selama pandemi ini naik, sehingga produsen microchip lebih memprioritaskan untuk memproduksi microchip untuk perangkat-perangkat IT tersebut ya. Padahal itu juga dibutuhkan oleh otomotif, gitu ya. Sehingga ini dampak pandemi ini kemana-mana, gitu ya.
Jadi otomotif ternyata kena juga gitu ya, dan itu dari sisi supply-nya, bukan hanya dari sisi permintaan. Ya, sehingga produksinya terganggu. Ya, saya mendengar misalnya Toyota mengurangi produksi hampir 30% ya, di dunia. Nah, itu contohnya. Sehingga peranan dari logistik, supply chain itu menjadi sangat penting di dalam operasional bisnis ya, saat ini, dimanapun itu. Nah, pemerintah Indonesia kemudian sudah berupaya gitu ya untuk memperbaiki kondisi itu. Ya, bagaimana biaya logistik itu bisa menjadi lebih rendah gitu ya, sehingga kita menjadi lebih kompetitif begitu dibandingkan dengan negara-negara tetangga tadi yang mereka dianggap lebih efisien di dalam mengelola logistiknya. Ya, yang pertama, yang ini kaitannya dengan riset yang kita lakukan gitu ya, yaitu kita hanya fokus pada sini gudang berikat dan pusat logistik berikat. Ini dua fasilitas yang diberikan oleh pemerintah gitu, di antara berbagai fasilitas yang sudah sangat banyak tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Untung, ya, tadi sudah banyak, tapi ini tadi seperti yang disebut Pak Untung juga, bahwa penelitian tentang efektivitas pemberian fasilitas berupa gudang berikat dan PLB ini baru yang pertama ya Pak ya, baru dilakukan. Ya, sehingga penelitian ini mungkin bisa nantinya direplikasi atau kemudian dilaksanakan juga untuk bentuk fasilitas kepabianan yang lain. Ya, nah mungkin sedikit saya menjelaskan tentang apa itu gudang berikat dan pusat logistik berikat, meskipun tadi mungkin sudah disebutkan oleh Pak Untung, tetapi mungkin kita perlu memahami lagi agar nanti konteks dari hasil penelitian ini bisa diinterpretasikan dengan lebih tepat begitu ya. Gudang berikat maupun PLB ini pada dasarnya adalah fasilitas untuk menimbun barang begitu ya, menimbun barang sehingga ada penangguhan untuk pajak impor, pembayaran biaya masuk, ya, pajak dalam rangka impor atau PDRI begitu, cukai dan sebagainya itu bisa ditangguhkan selama barangnya disimpan atau ditimbun begitu ya di gudang berikat ataupun pusat logistik berikat. Kalau di gudang berikat itu fasilitas penimbunannya bisa sampai 1 tahun. Kemudian kalau PLB bisa sampai 3 tahun, begitu ya Pak ya. Mungkin nanti kalau saya keliru tentang ini bisa dikoreksi ya. Ya, sehingga ketika ada pemberian fasilitas itu bagi pelaku usaha yang memanfaatkannya, saya kira dari sisi keuangan saja misalnya, ketika bisa menunda pembayaran itu sudah keuntungan tersendiri. Jadi ini penundaan saja meskipun tetap harus dibayar begitu ya. Tetapi kan ada yang namanya time value of money. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa menunda pembayaran sampai 1 tahun, itu bagi dunia usaha itu sebetulnya fasilitas yang secara moneter itu besar nilainya. Ya, maksudnya secara uang, kalau dinilai dengan uang itu sangat besar. Ya, kalau dalam dunia keuangan atau manajemen keuangan ya, itu berarti akan ada efisiensi di dalam penggunaan modal kerja begitu ya. Pendanaan modal kerjanya bisa menjadi lebih murah. Nah, ini yang sebetulnya termasuk yang namanya biaya logistik yang mungkin banyak orang itu tidak menganggapnya itu sebagai biaya logistik ya, padahal sebetulnya inilah salah satu biaya logistik yang bisa sangat besar. Ya, pendanaan untuk modal kerja itu salah satu komponen di dalam aset atau neraca perusahaan yang seringkali pembiayaannya itu mahal gitu ya, sumber pembiayaannya itu mahal. Ya, karena pembayaran pajak, biaya masuk atau cukai itu kan cash.
ya sehingga kalau kita bisa menunda pembayaran atau pengeluaran tunai bagi perusahaan itu sudah merupakan keuntungan tersendiri, ya. Dan itu sekali lagi itu termasuk biaya logistik. Ya intinya itu ya. Kemudian di dalam tempat penimbunan itu diizinkan ada kegiatan-kegiatan sederhana gitu ya, proses sederhana seperti cutting, ya, canting, kitting gitu ya, dan seterusnya gitu. Ya, selama di dalam proses di dalam fasilitas tersebut, ya, pusat logistik berikat ataupun gudang berikat, ya. Ini sehingga ini intinya ini sudah berupa insentif ya sebetulnya. Jadi fasilitas itu sekali lagi itu sudah merupakan suatu insentif bagi pelaku usaha, ya, yang sehingga diharapkan ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang baik. Nah, penelitian yang kita lakukan ini antara FEB UGM dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya, kami sebetulnya sekedar membantu menginterpretasikan berbagai data atau temuan statistik begitu ya, sehingga kita bisa menjawab berbagai pertanyaan ini. Ya, yang pertama, apakah implementasi kebijakan itu dirasakan oleh penggunanya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, begitu ya. Jadi apakah ekspektasi dan implementasinya itu sudah sesuai. Kemudian bagaimana pengaruhnya fasilitas fiskal yang diberikan itu terhadap kinerja perusahaan. Kita nanti melihat dari apakah kemampuan perusahaan di dalam membayar biaya SDM-nya gitu ya, gajinya, merekrut karyawannya atau jumlah karyawannya dan sebagainya, ya, baik ini untuk GB ataupun PLB, ya. Dan kemudian ini yang menarik adalah sesuai dengan tema risetnya kita, yaitu tentang resilience, ya, bagaimana tingkat ketahanan, ya, perusahaan pengguna fasilitas GB dan PLB di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ini saya kira pertanyaan yang menarik untuk nanti kita cermati, ya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pengaruh fasilitas GB dan PLB ini terhadap efisiensi impor perusahaan pengguna fasilitas, ya, dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan fasilitas, kurang lebih begitu nanti ya. Kita nanti akan lihat, ya. Saya kira saya tidak akan menjelaskan ini secara detail, ini metode penelitiannya, kurang lebih begitu. Ya, kita memahami dulu ruang lingkupnya, kemudian kita tentukan metode risetnya, ya, datanya itu apa, diapain, begitu kurang lebih. Nih, ya, dan kemudian kita interpretasikan hasilnya. Ya. Nah, sekali lagi tujuan penelitiannya tadi untuk menjawab 4 pertanyaan tadi, maka tujuan penelitian di sini juga ada 4, begitu. Dan ini adalah metode analisis datanya yang kita gunakan. Kita menggunakan mulai dari service quality, ya, kemudian ada pemodelan statistika yang menggunakan regresi linier dan sebagainya, begitu. Kemudian juga kita menganalisis data-data statistik secara deskriptif, kita interpretasikan, ya. Kemudian juga uji beda, ya. Uji beda ini untuk mengamati tadi yang diberi fasilitas dan yang tidak diberi fasilitas, antara selama pandemi dan sebelum pandemi, gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita analisis, ya. Nah, mungkin tentang data yang kita kumpulkan, gitu ya, bersama-sama ini dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya. Dibantu dengan ini ada sistem informasi, ada CISA ini yang digunakan oleh Bea dan Cukai terhadap semua pengguna, ya, pengguna GB ataupun PLB dan fasilitas Bea dan Cukai yang lain, ya. Kita membuat kuesioner, kita melakukan wawancara, ya, sehingga kita mendapatkan di sini ada 163 responden untuk gudang berikat. Ya, ini perusahaannya tentunya. Kemudian 122 responden PLB, ya. Kemudian yang mengisi
yang melakukan menjadi narasumber di dalam diskusi ataupun wawancara, itu kita tentukan minimum setingkat manajer perusahaan, sehingga memiliki informasi dan bisa menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya di dalam implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Ya. Nah, ini kurang lebih sebaran responden yang terlibat di dalam riset ini, ya, dan ini adalah data ada berapa banyak gudang berikat ya, yang ada di Indonesia dan lokasinya. Ya, yang paling banyak memang masih di Jawa, tapi kita lihat di Sumatera, kemudian di Bali dan Nusa Tenggara ini tadi cukup banyak juga, ya, 5-3% gitu. Kemudian untuk PLB totalnya sudah ada 177 lokasi, ya, dan PLB ini terdiri dari berbagai jenis, ya, bidang usaha begitu. Ini ada industri besar, ekspor barang dan sebagainya gitu ya, IKM dan seterusnya. Ya, untuk floating storage dan hub kargo ini masih memang belum ada. Ya, dan kita bisa melihat di sini sebarannya. Kemudian industrinya ada transportasi, ada kelapa sawit, ada retail, ya, kimia dan seterusnya. Ya, mungkin bisa dilihat di sini. Yang paling banyak di sini tentang perusahaan logistik, mungkin ini ya, transportasi. Nah, dilihat dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas GB ataupun PLB, ya, ini mereka berinvestasi cukup besar di sini. Ada beberapa bahkan sampai lebih dari 1 triliun begitu. Ini ada 7% untuk GB dan 9% untuk PLB, ya. Sementara yang antara 100 sampai 1 triliun ini juga banyak, ya, 16% dan 28% untuk GB dan PLB. Nah, kalau kita lihat ini fasilitas, ya, yang diberikan, fasilitas ini terdiri dari biaya masuk dan pajak, ya, dalam rangka impor, ya, ini BM dan PDRI begitu. Tahun 2019 ini sebelum adanya pandemi COVID-19, ya, kita bisa melihat total fasilitasnya 7,67. Tahun 2020 tidak terlalu berbeda, ya. 7,65% ini untuk gudang berikat, ya. Tapi dari sisi pajak badan ini saya kira turun signifikan, ini 6,32 ke 4,71, ya. Nah, kemudian dari sisi okupansi itu kaitannya dengan volume bisnisnya, ya. Ini di tahun 2020 justru ada sedikit peningkatan, ya, meskipun ini tidak terlalu signifikan, saya kira 56,53 ke 57%, ya. Tetapi dari sisi kontribusi pajak pusat ini ada penurunan. Nah, ini saya kira dampak dari pandemi gitu, ya. Kita bisa lihat juga kesetoran pajak ini juga sedikit mengalami penurunan, ya. Sedangkan untuk PLB, ya, ini dari sisi fasilitas itu juga ada penurunan, pajak badan juga demikian, gitu ya. Okupansi ini justru ada peningkatan, ya, meskipun dari sisi pajaknya ada penurunan, ya, dari 63,27 triliun ke 52,19 triliun. Nah, sekali lagi, tadi ketika kita memahami GB dan PLB itu adalah fasilitas di mana penggunanya bisa menunda pembayaran biaya masuk dan pajaknya, maka penurunan-penurunan ini harus kita baca dengan hati-hati, ya. Ketika kita lihat misalnya saja tingkat okupansinya naik, sementara kontribusi pajaknya turun, ini bisa jadi sekali lagi ini hanya potensi pembayaran pajak yang tertunda. Ya, karena selama pandemi misalnya, ya, selama pandemi ini mungkin arus barang masih tetap masuk, ya, meningkat bahkan, ya, mungkin juga ada beberapa barang yang kaitannya dengan kesehatan
ya untuk termasuk dari bagian untuk mengatasi pandemi misalnya, ini ada peningkatan okupansi, tapi dari sisi pajaknya turun, mungkin ada yang harus ditunda, kemudian juga mungkin ada pemberian fasilitas, ya mungkin ada beberapa yang jenis barang yang memang harus kemudian dibebaskan begitu ya, karena kaitannya dengan pandemi misalnya, mengatasi pandemi. Ya. Kemudian kita lihat, kita melakukan survei kepada para pengguna atau penerima manfaat dari fasilitas GB, ya, dan juga nanti PLB. Ya. Kalau kita lihat sebetulnya antara implementasi dan ekspektasi itu sudah pada kuadran yang sesuai. Artinya ini kalau ada di kuadran 2 ini, artinya ekspektasi dari para pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas ini dengan implementasi kebijakan itu sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Namun demikian kita bisa melihat ya ada beberapa gap begitu ya, ada beberapa gap, ada kebijakan-kebijakan yang memang perlu mungkin tetap harus diperhatikan, bahkan ditingkatkan lagi gitu ya, terutama kalau kita lihat, kalau kita zoom in gitu ya, di sini kita bagi lagi ini, ya, ada A, B, C, D begitu, ini ada beberapa area yang sudah dinilai sangat baik ya, di atas ekspektasi begitu ya. Jadi apa yang diimplementasikan itu melebihi ekspektasinya pengguna, itu tentang ini pelaksanaan kegiatan sederhana di dalam fasilitas GB, kemudian masalah perizinan, penambahan masa timbun, kemudian ada barang keperluan pengusahaan dan seterusnya, ini dinilai sudah baik, bahkan di atas apa yang ekspektasikan begitu. Ya. Nah, tetapi ada beberapa kegiatan atau unsur dari kebijakan begitu ya yang harus diperbaiki atau tetap harus ditingkatkan, menjadi perhatian. Misalnya terkait dengan penentuan pengecualian stripping misalnya. Ya, ini ada beberapa yang mungkin ada kejadian-kejadian yang untuk menentukan pengecualian stripping ini ada kendala begitu yang dialami oleh para pelaku usaha begitu. Ya, kemudian penangguhan ketentuan pembatasan ini juga masih harus kita cermati lagi, karena di lapangan ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Meskipun kalau kita lihat dari nilainya, ya skornya begitu, itu sudah termasuk tinggi begitu ya. Jadi apa yang sudah dilaksanakan itu bagus. Saya kira ini nanti mungkin ada beberapa case gitu ya yang mungkin harus menjadi perhatian tentang hal-hal ini begitu. Ya, yang lain sudah cukup bagus begitu. Ya, kemudian untuk ini tentang persepsi kebijakan apa saja yang diperlukan gitu ya, apakah di dalam implementasinya itu sesuai gitu ya dengan apa yang diatur begitu ya, mungkin di dalam surat keputusan menteri ataupun peraturan-peraturan yang ada gitu. Ini beberapa kebijakan, misalnya perusahaan memerlukan kebijakan tarif preferensi di GB. Ini banyak yang bilang itu setuju ya, kebijakan itu 51% sangat setuju, 24,71% setuju gitu. Jadi banyak setujunya begitu. Meskipun ada beberapa yang tidak setuju. Kalau kita lihat di sini yang merah-merah ini meliputi nih perusahaan memerlukan kebijakan tarif preferensi. Nah, ini mungkin tentang kejelasan dari peraturan tentang kebijakan tarif preferensi. Ini mungkin perlu ada dicermati lagi. Mungkin ada beberapa barang atau industri yang perlu kejelasan tentang ini. Ya. Kemudian perusahaan membutuhkan gudang berikat mandiri. Ini ada beberapa yang menjawab tidak setuju, ini cukup besar di sini, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian. Ya. Kemudian perusahaan memerlukan ketentuan perusakan barang, ini juga angka ketidaksetujuannya lumayan, ini harus menjadi perhatian. Perusahaan memerlukan ketentuan pemusnahan barang, ini juga ada. Ya.
dan kemudian perusahaan terbantu dengan ketentuan pemberian skep sebelum fisik bangunan berdiri. Ini meskipun yang setuju dan sangat setuju sangat banyak, tetapi yang tidak setuju ini juga harus mendapatkan perhatian ini. Ada apa sebetulnya di beberapa kebijakan ini ya, implementasinya mungkin ada beberapa kasus begitu. Nah ini yang nanti kita perlu tinjau lebih detail ya. Dan sebetulnya di dalam laporan yang dibuat itu ada mungkin hasil wawancara, hasil diskusi atau FGD, ini ada beberapa temuan sebetulnya yang menjelaskan tentang ketidaksetujuan ini. Saya kira ini kasus gitu ya. Secara umum yang menyatakan setuju dan sangat setuju itu sudah lebih dari 70%. Ya, sekali lagi yang merah-merah ini mengindikasikan ada beberapa case begitu yang nantinya perlu kita cermati lagi. Kemudian terkait dengan implementasinya, ya ini ada beberapa juga yang sangat tidak setuju, yang merah ini perlu mendapatkan perhatian. Ya, saya tidak membacakan semuanya saja, yang setuju ini sudah bisa kita lihat, tetapi yang tidak setuju ini, misalnya di sini kualitas sistem dan IT, bea dan cukai terkait pelayanan di GB baik dan tidak ada kendala. Ternyata ada beberapa case, saya kira begitu ya. Secara umum sekali lagi tidak ada kendala nampaknya, tapi sekali lagi ini hanya beberapa case. Tapi case itu menarik untuk kita dalami lagi, ya sehingga di masa depan diharapkan masalah-masalah yang muncul akibat kualitas sistem dan IT itu bisa diperbaiki. Kalau saya lihat informasi yang ada di websitenya Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai misalnya, saya melihat misalnya sudah ada beberapa kali perbaikan atau versi dari CEISA gitu ya, yang sudah dirilis, yang sudah diimplementasikan, sehingga bisa jadi beberapa kasus yang muncul yang disuarakan ketika kita melakukan wawancara gitu ya, mungkin sebetulnya sudah terjawab oleh perbaikan software seperti CEISA tadi ya, mungkin ya, nanti kita akan lihat lagi case-case tersebut. Kemudian pelaksanaan GB mandiri tidak ada kendala, ini juga ada beberapa case ya yang ternyata ada kendala. Kemudian pelaksanaan kita 5 menit Pak Gus. Oh ya, oke. Pelaksanaan perusakan barang di GB tidak kendalanya juga ada beberapa case gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk PLB, ini kurang lebih juga temuannya sama, kebanyakan ada di kuadran 2, tapi sekali lagi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama yang merah-merah ini gitu ya. Nah, ini bisa dilihat apa saja yang sebaran case-nya itu ada di sektor mana saja, begitu. Kemudian, persepsi tentang implementasi ini juga sama, tentang kualitas IT, bea dan cukai, prosedur kepabeanan, pelaksanaan pemusnahan, ini tadi sama dengan di GB, kemudian proses perizinan, ini juga masih ada beberapa case, begitu ya. Nah, ini beberapa saran dari responden, ini dari wawancara dan pendalaman terhadap pengisian kuesioner yang dilakukan oleh mereka, ini beberapa seperti ini. Ya, nah sekarang saya kira ini hasil yang penting tadi, pertanyaan yang nomor 3 tadi. Ya, untuk mengetahui apakah fasilitas yang diberikan berpengaruh terhadap penambahan tenaga kerja, penambahan kemampuan pembayaran remunerasi pegawai, dan penambahan volume bisnis tadi yang okupansi itu. Ya, hasilnya adalah yang pertama tentang tenaga kerja, fasilitas BMPDRI, biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ya, berpengaruh sekitar 8,13% terhadap persentase penambahan tenaga kerja. Ya. Kemudian ke remunerasi pegawai ini 16,1% dampaknya. Ya, kemudian utilitas pemanfaatan gudang ini 4,46%. Ya, sehingga ini saya kira saya kira sejalan juga dengan temuan yang dengan IPB tadi, tapi untuk fasilitas yang lain. Jadi fasilitas-fasilitas ini saya kira membawa dampak yang positif begitu. Sedangkan untuk PLB, untuk tenaga kerja, ya, fasilitas yang diberikan ini bisa berpengaruh 8,8% ya, terhadap penambahan tenaga kerja. Untuk remunerasi pegawai itu 11,4%,
dan ke pemanfaatan gudang ini 3,76%. Saya kira semuanya signifikan ini dampaknya. Meskipun persentasenya ada yang 3,76, tapi secara statistik itu signifikan. Nah, ini pertanyaan juga yang menarik tentang resilience. Ya, ini gambar ini data yang di-standardize begitu ya. Sehingga kita bisa, yang penting kita bisa melihat apa itu dinamikanya, naik turunnya. Kalau kita lihat nih selama pandemi ya, yang berwarna apa ini coklat ini adalah yang mendapatkan fasilitas GB misalnya. Itu selama masa pandemi ini banyak yang berwarna coklat ini di atas yang berwarna biru. Yang biru ini yang importer umum begitu. Ya, yang tidak mendapatkan fasilitas. Kita bisa melihat bahwa yang diberi fasilitas itu pulihnya lebih cepat. Ya, kalau kita lihat secara visual begitu. Contohnya misalnya di sini yang sangat kelihatan, perdagangan besar mesin, kantor, industri, perlengkapan atau spare part. Ya, ini naiknya lebih tajam dibandingkan yang tidak mendapatkan fasilitas. Atau kita bisa melihat dari sisi volatilitasnya. Misalnya perdagangan besar, barang eceran bukan mobil dan motor, ya. Ini volatilitasnya selama pandemi ini lebih smooth dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan fasilitas. Ya, ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas ini, GB ini, ya itu lebih tahan, pulihnya lebih cepat. Kalau dibilang kena dampaknya, iya semuanya kena. Tetapi mereka yang diberi fasilitas itu lebih cepat. Nah, ini kita bisa lihat dari dikonfirmasi dari hasil pemodelan statistik begitu. Ya, untuk konstantanya itu negatif nilainya, yang artinya ketika ada pandemi, ya mereka kena dampak, dan dampaknya lebih besar dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah, itu diantaranya kenapa kok seperti itu? Ya, karena perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini itu biasanya adalah perusahaan yang menjadi bagian penting di dalam global supply chain. Ya, sehingga ketika di negara lain kena, ya otomatis perusahaan yang ini juga pasti kena begitu. Nah, yang kedua adalah kebanyakan yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti GB ataupun PLB itu adalah perusahaan-perusahaan seperti third party logistik, bahkan 4PL begitu ya, yang punya supply chain management yang canggih, terintegrasi dan sebagainya, sehingga dampak yang terjadi itu lebih cepat dirasakan. Namun ya, kalau kita amati pemulihannya ya selama masa COVID gitu, pemulihannya mereka juga jauh lebih cepat. Ini 5 kali lebih cepat dibandingkan yang tidak mendapatkan fasilitas. Ya, ini saya kira temuan yang penting. Jadi lebih terkena dampaknya iya karena ini adalah bagian dari global supply chain. Ya, tetapi resiliennya lebih tinggi, bahkan pemulihannya lebih cepat. Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menerima PLB ya, yang menggunakan fasilitas PLB. Ini juga sama, ya ini lebih terdampak dibandingkan yang tidak mendapatkan tidak menggunakan PLB, ya. Tetapi sekali lagi pemulihannya itu lebih cepat, 5 kali lipat lebih cepat dibandingkan yang tidak menggunakan PLB. Ya, sama dengan yang GB tadi. Kemudian dilihat dari sisi efisiensi impor. Ya, ini dilihat dari biaya. Ya, ini waktu impor dengan values GB tahun 2019 dan 2020. Ya, itu kalau dari sisi biaya misalnya ini lebih efisien daripada impor. Tahun 2019 yang menjawab iya itu 60%, tahun 2020 61%. Ya. Waktu impor yang lebih singkat daripada importer umum menggunakan GB ini juga yang menjawab ya ini juga lebih besar ya, sekitar 60% juga nih, 59% juga. Ya. Baik di tahun 2019 maupun 2020. Jadi persepsi tentang efisiensi impor ini sama. Artinya fasilitas ini memberikan dampak waktu impor yang lebih singkat, biayanya lebih efisien begitu. Baik untuk GB ataupun
PLB, kurang lebih temuannya sama. Ya. Dan ini dikonfirmasi lagi untuk dwelling time misalnya, untuk yang importir umum misalnya yang BC20 ini 3,9, sementara yang mendapatkan fasilitas GB ataupun PLB ya 16 dan 23 ini lebih singkat ya. Dan ini konsisten baik itu sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi, selalu yang mendapatkan fasilitas itu dwelling time-nya lebih singkat dibandingkan yang tidak mendapatkan fasilitas. Meskipun dari BC20 ini juga ada improvement begitu ya. Tetapi sekali lagi yang mendapatkan fasilitas itu lebih konsisten di dalam efisiensinya itu. Nah, secara umum temuan-temuan tadi menjawab semua pertanyaan tadi. Semua pertanyaan tadi terjawab bahwa fasilitas yang diberikan baik itu GB ataupun PLB membawa dampak baik itu bagi perusahaannya ataupun bagi perekonomian. Dan yang mendapatkan fasilitas itu memang terkena dampak lebih signifikan, tetapi pemulihannya juga jauh lebih cepat. Ya, kurang lebih begitu. Ya ini tadi sudah saya sebut, saya kira tidak perlu saya sebut lagi. Mungkin beberapa saran saja bahwa nantinya penelitian semacam ini, evaluasi semacam ini perlu dilakukan secara rutin dan bisa di cascading begitu ya untuk masing-masing wilayah misalnya ataupun untuk masing-masing industri ya, dilakukan secara berkala sehingga kita bisa mengamati misalnya industri apa yang mungkin sangat terdampak dan mana yang mungkin menjadi kurang relevan untuk diberi fasilitas dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini ada beberapa hal di sini. Secara umum ada melakukan evaluasi terkait proses perizinan. Ini dari temuan survei tadi, menyusun parameter baku pengukuran efektivitas fasilitas (TPB) ini secara berkala, begitu, yang tadi sudah saya sebut. Kemudian menyiapkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi, ya, dan melakukan pengukuran lanjutan secara periodik. Ya, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan temuan-temuan dari penelitian ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Gus atas paparannya yang sangat komprehensif, Pak, sangat insightful. Dan tadi ada dua kesimpulan utama ya dari paparan penelitian tadi, bahwa yang pertama bahwa fasilitas kepabeanan dalam hal ini gudang berikat dan juga pusat logistik berikat itu sudah efektif ya, dinilai dari tadi service quality analysis. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat memang secara umum bahwa fasilitas kepabeanan dalam hal ini GB dan PLB itu lebih mampu bertahan gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang diberikan fasilitas itu lebih mampu bertahan di masa pandemi, ya, lebih cepat pulih gitu di masa pandemi. Tadi ini juga terkait dengan tema besar kita, yaitu terkait dengan supply chain resilience from disruption to recovery. Menarik sekali Pak Gus. Ada pertanyaan mungkin dari peserta. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Untung maupun Pak Gus? Silahkan Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Hamdani. Ya, bisa ditanyakan secara langsung, Ibu Nur Hamdani. Kami undang untuk bertanya langsung kepada pembicara. Silakan, Ibu. Terima kasih. Oh, Bapak. Mohon maaf. Terima kasih, Bapak moderator. Terima kasih, Pak narasumber. Saya dari BRIN, Pak. Enggak, Pak. Dulu beberapa tahun lalu terkait dengan pembebasan impor ini, kami mengadakan peralatan yang didatangkan dari Jepang, peralatan penelitian. Itu masih sampai sekarang apakah masih tetap ada pembebasan pajak impornya itu, Pak, karena alat penelitian? Mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Nur Hamdani. Mungkin langsung kepada Pak Untung. Monggo Pak Untung, apakah? Baik, terima kasih, Pak Lulu. Terima kasih, Pak Nur Hamdani. Pertanyaannya ini terkait dengan fasilitas, mungkin terkait dengan fasilitas penelitian dan pengembangan ya. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 200/PMK.04/2019
itu ada pembebasan bea masuk dan atau cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ini berlaku untuk tadi yang kami sampaikan juga kepada para akademisi, ya, kemudian juga pemerintah dan juga kepada swasta. Ini dimungkinkan. Mungkin karena BRIN ini kan terkait dengan badan riset ya Pak. Pak Nur, mungkin ini bisa dimanfaatkan terutama terkait dengan peralatan-peralatan yang masih diimpor, termasuk juga mungkin di perguruan tinggi gitu. Jadi ketika memerlukan alat-alat dalam rangka penelitian dan pengembangan ini dapat dimanfaatkan fasilitas fasilitas pembebasan biaya masuk ini. Ini masih berlaku, gitu, Pak. Oke. Mungkin itu Pak Lulu. Terima kasih, terus Pak. Terus Pak. Baik, terima kasih Pak Nur Hamdani. Ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya? Baiklah, saya ada satu pertanyaan Pak. Begini, kalau tujuannya sangat bagus, yaitu memfasilitasi industri dan perdagangan, apakah gudang berikat maupun logistik berikat ini itu bentuknya itu merupakan satu peralatan ataupun fasilitas fisik. Ya, fisik ya. Tadi ada gudangnya, ada. Nah, itu lalu kemudian Pak Basuki tadi menyebutkan bahwa akan ada fasilitas perpajakan. Oke. Jadi dengan fasilitas perpajakan dan mungkin juga nanti akhirnya seperti dikatakan oleh Pak Kus bahwa pergudangan ya yang terpusat awalnya di luar negeri itu bisa dekat ya. Ini akan ternyata memberikan manfaat. Pertanyaan saya begini, Pak. Apakah dimungkinkan dengan adanya perkembangan atau pertumbuhan dari digitalisasi saat ini dengan macam-macam program, jadi fisik itu tetap ada pada para pengguna atau industri, ya fisiknya. Tetapi kesemuanya yang sudah tanda petik kontrak dengan bea dan cukai itu secara digital informatif itu dikuasai penuh oleh Direktorat Jenderal. Nah, dengan demikian maka ada penghematan penyediaan fasilitas fisik yang begitu besar. Namun demikian juga kontrol yang dilakukan oleh Direktorat Pajak itu juga akan tetap ada ya dengan fasilitas-fasilitas informasi digital itu. Nah, ini pertanyaan saya. Dengan demikian maka terutama kalau usaha kecil gitu ya. Akan sangat terbantu ya dengan pola-pola yang seperti itu. Tapi usaha besar juga saya kira akan memberikan atau mendapatkan manfaat yang cukup besar. Jadi intinya adalah apakah dimungkinkan dengan adanya sistem informasi yang ada sekarang ini ya yang fisik itu dilepas oleh negara, tapi tetap semua yang terjadi pada masing-masing perusahaan dikontrol fully dan mendapatkan fasilitas fiskal dari negara. Nah, apakah itu dimungkinkan? Nah, ini mungkin Pak Kus sama Pak Untung Basuki bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sepertinya Bapak Arsono ya. Pak Arsono ini ya, senior kami di Departemen Manajemen FEB UGM. Terima kasih banyak Dr. Arsono sudah berkenan untuk bergabung dan juga bertanya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan terkait dengan fasilitas fisik dan juga itu di era digitalisasi terutama dampaknya untuk nanti usaha kecil seperti apa begitu nggih Pak Arsono. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Untung dan nanti mungkin Pak Kus juga bisa menambahkan nih, Pak Tunun. Oke, baik.
Baik, terima kasih Pak Harsono. Hati ini pertanyaannya ini luar biasa nih Pak Lulu pertanyaannya ini. Jadi mungkin kami akan menjawab nanti mungkin dilengkapi Pak Gus. Pertama bahwa terkait dengan fasilitas gudang berikat maupun pusat logistik berikat, memang ini terkait dengan fisik dulu. Kenapa terkait dengan fisik? Karena berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang 17, itu bahwa terkait dengan barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia itu terutang bea masuk. Nah, ini yang sebetulnya melandasinya adalah dari situ. Jadi ketika ada melalui border gitu ya, maka semua barang di dalam daerah pabean Indonesia dikenakan bea masuk. Nah, ini yang sebetulnya terhadap barang-barang impor ini yang dari luar negeri masuk ke Indonesia, dalam hal inilah daerah pabean Indonesia, maka dia terhutang bea masuk. Nah, fasilitas gudang berikat ini dalam bentuk gudang, warehouse, maupun pusat logistik berikat dengan gudang yang lebih luas karena minimal 1 hektar. Ini adalah barang-barang impor itu ketika dari luar negeri diimpor masuk ke dalam gudang berikat maupun pusat logistik berikat ini masih dilakukan penangguhan bea masuk gitu kan, pajak dalam rangka impor. Karena setiap kali importasi ada di situ bea masuk, kemudian dimungkinkan ada bea masuk tambahan misalnya, kemudian ada PPN impor dan PPh pasal 22 impor. Nah, inilah yang konsep dari bagaimana dari sistem logistik kita ketika barang dari luar negeri datang di pelabuhan, kemudian langsung masuk ke gudang berikat maupun pusat logistik berikat. Sehingga barang tersebut tidak perlu lama-lama di pelabuhan. Ini salah satu konsepnya dari supply chain adalah di situ. Jadi begitu impor barang misalnya katakan dari Cina masuk ke Tanjung Priok, maka ketika di Tanjung Priok dia tidak perlu berlama-lama tetapi langsung bisa bergeser ke gudang berikat atau pusat logistik berikat. Nah, ini yang nanti dapat tadi masa timbunnya bisa dilakukan di PLB adalah 3 tahun, di gudang berikat sekarang 2 tahun, Pak. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Artinya apa? Bisa dimungkinkan nanti sekaligus menjawab beberapa permasalahan-permasalahan dari supply chain-nya. Artinya begini, bisa jadi misalnya tadi sempat Pak Sono menyampaikan berarti bisa memindahkan gudang yang ada di Singapura, di Malaysia ke Indonesia. Itu salah satu tujuan dari memang adanya fasilitas pusat logistik berikat ini gitu. Sehingga misalnya ketika ada kebutuhan barang, ketika harganya misalnya dalam kondisi masih di bawah, misalnya katakan kapas misalnya, mestinya bisa dilakukan beli dalam jumlah besar, kemudian masuk ke dalam pusat logistik berikat di Indonesia. Nah, kemudian pengeluaran dari pusat logistik berikat ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan itu bisa dilakukan secara bertahap. Dan ini yang tadi bicara mengenai cash flow yang tadi disampaikan oleh Pak Agus juga. Gitu. Jadi tadi misalnya membeli dalam jumlah banyak tentu ada keuntungan. Kemudian ketika harga katakan dalam posisi yang baik gitu, kemudian masuk ke pusat logistik berikat, kemudian pengeluarannya sesuai kebutuhan, sehingga perusahaan-perusahaan dapat membayar sesuai dengan kebutuhan saja, tidak perlu harus melunasi semua. Nah, itu antara lain itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan perkembangan digitalisasi. Ini penting dan sebetulnya memang bisa diselaraskan dengan hal tersebut. Gitu. Jadi, ini bisa diselaraskan bagaimana platform untuk barang-barang yang secara digital bisa dilakukan proses penjualan pembelian. Dan mungkin yang ingin kami sampaikan juga, salah satu jenis dari PLB adalah PLB e-commerce. Nah, jadi PLB e-commerce ini adalah memang untuk menimbun barang-barang e-commerce yang sekarang sedang booming gitu. Di mana kombinasi antara penimbunan fisik dengan platform yang dimiliki oleh pengelola itu bisa dikombinasikan gitu. Jadi misalnya tadi platform dibangun tadi, kemudian secara fisik barang yang posisinya sudah ada di Indonesia. Jadi ketika ada transaksi melalui digital, maka segera distribusinya akan semakin lebih cepat dibandingkan kalau barang tersebut itu lokasinya di luar Indonesia. Nah, ini juga itu. Kemudian terkait IKM, industri kecil menengah, salah satu jenis bentuk dari PLB adalah PLB industri kecil menengah, yang mestinya ini bisa dimanfaatkan tadi untuk membantu misalnya PLB untuk industri kecil menengah dari sisi impornya.
ketika ada barang-barang yang kalau IKM, industri kecil menengah, mengimpor, tentu dengan jumlah yang kecil akan tidak efisien, maka bisa dibantu dengan ketika impornya dalam jumlah besar, kemudian sesuai dengan kebutuhan IKM, misalnya melalui konsorsium. Itu untuk dari sisi bahan baku. Kemudian dari sisi ekspornya, kita juga mendukung bahwa ekspor dari industri kecil menengah bisa jadi tidak menjadi satu kontainer gitu ya, tetapi mungkin dalam jumlah kecil yang kita sebut nanti bisa kita konsolidasikan. Jadi PLB ini bisa kita konsolidasikan sehingga efisiensi dari sisi ekspornya. Dan ini bagaimana dengan platform digital, tentu ini bisa dimanfaatkan. Jadi saya pikir bagus sekali yang disampaikan Pak Arsono, dan inilah yang mungkin tugas kami dengan kita semua, mungkin bagaimana kita menjelaskan kombinasi dari insentif fiskal ini, baik yang sifatnya fiskal dan prosedural, ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Mungkin dari kami lebih kurangnya seperti itu, Pak. Pak Lulu. Baik, terima kasih banyak Pak Untung. Pak Kus, apakah ada tambahan Pak? Ya, saya kira penjelasan Pak Untung tadi sudah sangat lengkap. Nah, saya mungkin hanya memberikan ilustrasi saja mengapa seperti PLB ini perlu. Saya kira dulu ini kan PLB mulai 2015, 2016 gitu ya Pak Untung ya. Sebelum itu fasilitas seperti ini sudah disediakan oleh seperti Singapura Pak Arsono. Ya, sehingga gudang-gudang tadi itu ada banyak di Singapura. Kenapa? Karena bisa ditimbun dulu di sana. Ya, sementara mungkin untuk keperluan produksi barang itu belum diperlukan, sehingga kalau tidak menggunakan fasilitas seperti PLB, begitu barangnya datang keluar dari pelabuhan, biaya masuk dan sebagainya sudah harus dibayar. Padahal mungkin ketika keluar itu belum tentu langsung digunakan begitu. Nah, ini sebagai contoh ilustrasi saja, sehingga mengapa fasilitas semacam ini menjadi penting, menarik bagi para pelaku bisnis ya di Indonesia. Karena tadinya banyak gudang-gudang fasilitas penimbunan itu ada di Singapura. Singapura itu bukan sebagai basis produksi berbagai barang begitu, tetapi mereka jadi hub logistiknya Asia Tenggara, bahkan mungkin dunia begitu. Ya, simpan dulu di sana, ketika diperlukan baru dikeluarin begitu, kurang lebih begitu. Ya, sehingga dengan adanya fasilitas seperti GB ataupun PLB ini ada beberapa tadi saya sebut keuntungan begitu ya bagi pelaku bisnis, seperti tadi penangguhan pajak impor dan pembayaran biaya masuk ini sampai kargo dirilis gitu ya, tentunya oleh PLB atau GB. Kemudian mengurangi biaya penyimpanan atau overtime berlabuh atau demurrage gitu ya, dan biaya penanganan di pelabuhan. Ya, di Indonesia ini juga berkontribusi terhadap biaya logistik yang besar semula. Tetapi dengan adanya GB dan PLB ini tadi, barang yang sudah datang di pelabuhan itu segera kemudian dikeluarin masuk ke GB ataupun PLB. Nah, sehingga mengurangi biaya overtime untuk berlabuh begitu. Ya, nah ini kalau dirupiahkan saya kira nilainya bisa sangat besar itu. Ya, sehingga tadi kita bisa melihat dari dwelling time misalnya, itu secara konsisten pelaku usaha yang menggunakan fasilitas GB ataupun PLB itu dwelling time-nya memang lebih rendah daripada yang tidak menggunakan itu. Karena begitu datang mendingan langsung masuk ke GB ataupun PLB, ya, sehingga bisa mendapatkan penangguhan pembayaran biaya masuk ataupun pajak-pajak tadi. Nah, sehingga fasilitas ini kemudian memunculkan bisnis baru begitu Pak Arsono. Ya, dan itu juga mungkin para mahasiswa begitu ya. Misalnya sekarang sudah mulai ada banyak gitu ya, di Indonesia sudah mulai bermunculan ada 4PL ya, Fourth Party Logistic. Ini perusahaan yang menghandle mulai dari transportasi ya, proses dokumen-dokumen untuk impornya ya, sampai pengiriman, sampai bahkan ke tangan konsumen, kurang lebih begitu. Ya, dan dengan adanya tadi GB ataupun PLB, tadi sudah disebutkan oleh Pak Untung, ada proses konsolidasi dan sebagainya gitu ya, sehingga ini sangat berguna bagi e-commerce gitu. Ya, dan kita bisa melihat contoh saja misalnya, mengapa kok
kalau kita beli barang dari, contohnya dari Shopee itu ya, yang kebanyakan itu barang dari China misalnya. Saya pernah membeli mesin jahit tangan begitu ya, untuk istri saya, itu harganya cuma kurang dari 150.000, tetapi bisa cepat sampai dan tanpa ongkos kirim. Bayangkan ya, itu kan begitu canggihnya sistem logistiknya gitu ya, sehingga ngirim barang yang nilainya bisa kecil begitu, nilainya rendah, tetapi biaya pengirimannya bisa sangat efisien, bisa sangat rendah. Nah, tanpa adanya GB atau PLB, saya kira fasilitas macam itu ya, ongkos kirim yang begitu murah itu nggak bisa terwujud. Ini contoh saja pemanfaatan dari fasilitas GB ataupun PLB ya, bagi perusahaan-perusahaan industri ya, itu ini mereka lebih baik menggunakan jasa 3PL ya, third party logistik, atau bahkan 4PL tadi ya, daripada mengimpor langsung misalnya begitu ya. Jadi itu kurang lebih manfaat dan ilustrasi penggunaan fasilitas ini di dalam menciptakan bisnis baru begitu, model bisnis yang baru ya. Saya kira fasilitas ini sangat luar biasa gitu ya, dan saya kira kita bisa menyaingi Singapura ini kalau semakin banyak yang menggunakan fasilitas ini. Demikian saya kira. Baik, terima kasih Pak Gus. Selanjutnya kita masih ada waktu mungkin sedikit, karena kita mulainya agak terlambat. Apakah ada perwakilan mungkin dari perusahaan? Di sini saya lihat ada beberapa perwakilan dari perusahaan mungkin yang akan bertanya. Jika tidak ada, mungkin pertanyaan terakhir ada dari saya, dan mungkin juga nanti sekaligus setelah ini akan kita tutup sesi kita karena waktu yang terbatas. Diskusinya sangat menarik ini sebenarnya. Nanti saya kira kalau ada pertanyaan Bapak Ibu juga bisa sampaikan kepada kami untuk kami follow up lebih lanjut. Pertanyaan dari saya mungkin lebih kaitannya dengan tren ke depan. Karena kalau kita lihat seperti tadi disampaikan Pak Gus, juga Pak Gumilang juga dari di awal, tren supply chain, global supply chain ini semakin menguat begitu. Jadi sekarang banyak sekali perusahaan ataupun negara yang tergantung dengan global supply chain. Banyak shortages di mana-mana, termasuk kekurangan sumber daya manusia ya, truck drivers yang sekarang ini banyak isunya. Kemarin di UK saat ini terjadi juga di Australia, kemudian shortage container waktu itu, kemudian microchip dan lain sebagainya gitu, dan terutama juga isu-isu Omicron ini juga ternyata semakin memperkuat dampak dari COVID ini pada supply chain, global supply chain. Nah, mungkin pertanyaan saya mungkin kepada Pak Untung, dan juga mungkin nanti Pak Agus juga bisa menambahkan begitu. Ke depan kira-kira apakah ada strategi begitu ya, dari Bea dan Cukai untuk memitigasi gitu ya dampak dari global supply chain yang tentunya dampaknya tidak hanya terasa bagi perusahaan, tapi juga nanti juga masuk ke perekonomian nasional tentunya begitu, terkait dengan itu tadi shortage di industri logistik itu sendiri, baik itu sumber daya manusia maupun fasilitas dan sebagainya. Mungkin bisa dijawab untuk Pak Untung dan Pak Gus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lulu atas pertanyaannya. Terkait dengan ke depan seperti apa kebijakan mengenai pengelolaan logistik nasional, tentu kita sepakat di dalam forum ini bagaimana tadi disampaikan juga data bahwa biaya logistik nasional kita terhadap produk domestik bruto mesti kita turunkan. Ini menjadi tugas kita, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tugas semua komponen, termasuk pelaku usaha maupun dari akademik, sehingga kita bisa menentukan metode yang tepat. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Inpres 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional, atau sering disebut dengan National Logistic Ecosystem. Nah, ini kebetulan yang mengelit adalah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mungkin ini menjadi satu topik nanti kita diskusikan, yang sekarang sedang dalam proses pengembangan.
bagaimana nasional logistik ekosistem ini adalah mengkolaborasikan sistem-sistem di bidang logistik yang ada. Jadi termasuk di situ adalah misalnya dari pengangkut, kemudian dari tracking, pemilik kapal, pemilik truk ya di wilayah, kemudian juga nanti kita gandengkan dengan pembayaran, ya. Kemudian juga kita kolaborasikan, tentunya nanti bisa juga dengan warehouse dengan PLB ini, gitu. Sebagai gambaran adalah sehingga ketika orang membutuhkan fasilitas logistik, maka dengan mudah, dengan memanfaatkan tadi digital, platform digital, dia bisa ketika misalnya membutuhkan truk dari Tanjung Priok ke lokasi PLB di mana, maka dia melalui National Logistic Ecosystem ini, maka dia bisa segera menentukan menggunakan moda apa, kemudian berapa biayanya, berapa kira-kira waktu tempuhnya, kemudian pembayarannya juga bisa dilakukan. Ini yang sedang kita kembangkan ke depan, dan ini sudah berjalan sesuai dengan Inpres 5 di tahun 2020. Jadi penataan sistem logistik nasional. Ini yang mungkin menjadi salah satu juga bagaimana ke depan kita bisa menurunkan biaya logistik, dan sekaligus tentu harapannya adalah bisa mengkolaborasikan sistem-sistem platform-platform yang ada, sehingga betul-betul akan lebih efisien. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak. Baik, matur nuwun Pak. Untuk Pak Gus, apakah ada tambahan? Ya, mungkin sedikit menambahkan saja dan mungkin singkat saja bahwa saya kira tadi sangat menarik yang disampaikan Pak Untung tentang National Logistic Ecosystem yang dibangun begitu ya. Dan kita sudah bisa melihat sebetulnya dampaknya ada bermunculan begitu. Saya kira perusahaan-perusahaan logistik berbasis IT, sistem informasi yang canggih begitu, yang kemudian tadi berperan sebagai 3PL ataupun 4PL bagi perusahaan lain begitu ya, melayani perusahaan lain. Sehingga dengan adanya berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tadi, seperti tadi sudah disebut, yang sudah ada saja seperti KIT, GB, PLB, saya kira bisa memotivasi perusahaan-perusahaan, terutama mungkin manufaktur begitu ya, yang semula menjadikan negara lain seperti Cina, Vietnam, Kamboja sebagai basis produksi, ya itu bisa memindahkan kemudian ke Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai basis produksi, karena ketika mereka itu mengimpor bahan baku, komponen atau modal yang kemudian dijadikan sebagai input untuk produksi dan bahkan kemudian outputnya itu menjadi barang yang nanti akan diekspor, dengan adanya berbagai fasilitas kepabeanan tadi, itu saya kira menjadikan Indonesia menjadi lebih menarik begitu. Ya, kalau kita bisa mempromosikan ini dan kemudian sistemnya tadi yang dibangun itu semakin baik begitu ya, semakin reliable, saya kok optimis begitu ya, kemudian Indonesia betul-betul bisa kembali menjadi basis produksi ya, menjadi pusat manufakturnya Asia begitu. Yang kalau kita lihat statistiknya tidak terlalu menggembirakan memang dalam katakanlah 15-10 tahun terakhir begitu ya. Kontribusi sektor manufaktur kita kan terus menurun nih. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai fasilitas ini mendorong tadi perusahaan-perusahaan itu untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya. Ya. Tadi saya kira ada efisiensi logistiknya itu sekarang kontribusinya terhadap total cost ya, atau cost per unit dari barang yang dihasilkan sekarang menjadi sangat penting, proporsinya sangat besar sekarang. Jadi kalau ini bisa diturunkan, itu akan menjadikan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Saya kira dari saya itu, Pak Lulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus atas tambahannya, dan terima kasih Pak Untung dan juga Pak Gus atas pemaparan dan juga diskusi kita pada pagi hari ini, juga pada para penanya dan para peserta yang sudah mengikuti webinar MLRP 2021 Research Exposure pada kesempatan hari ini. Jadi sekedar recap apa yang sudah kita dapatkan dari forum ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Untung terkait dengan overview fasilitas kepabeanan, bagaimana misi memfasilitasi perdagangan dan industri di Indonesia sudah dijelaskan dengan berbagai fasilitas yang sudah diberikan oleh DJBC.
Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Gus terkait dengan penelitian atau hasil penelitian tentang evaluasi efektivitas GB dan PLP yang tadi juga sudah dijelaskan. Fasilitas ini dinilai sudah efektif, namun ada beberapa hal yang masih bisa atau masih ada ruangan untuk improvement ke depan. Yang saya kira ini juga sangat wajar dalam sebuah proses apapun itu ya, operational proses. Tentu ada continuous improvement, gitu. Continuous improvement yang setiap kali akan terus dilakukan berdasarkan evaluasi yang ada, dan kita juga bisa tadi simak dari pemaparan para pembicara bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan ini berdampak positif, dan perusahaan yang menggunakan fasilitas PLP maupun GB dapat bertahan dengan baik, ya, dapat pulih lebih cepat selama pandemi dibandingkan yang tidak mendapatkan fasilitas. Dan tadi juga ada diskusi yang menarik sekali ya terkait dengan bagaimana digitalisasi ke depan bisa mendorong perkembangan industri logistik ya secara lebih komprehensif. Tadi dijelaskan tentang National Logistic Ecosystem, dan saya kira ini sesuatu yang akan terus akan kita monitor bersama, kita akan pelajari bersama gitu. Tentunya harapannya dapat membuat logistik ekosistem kita, logistik operations kita di Indonesia lebih efisien gitu. Baik, dari saya kira cukup, dan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara dan peserta. Kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam.